Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai belajar lagi ya. Sekarang masuk ke materi SBDP, yaitu Seni Budaya dan Prakarya. Sebelumnya, Ibu pengen tahu, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kerajinan? Mungkin anak-anak kelas 24 sering mendengar kata kerajinan. Tapi, apa sih yang dimaksud dengan kerajinan? Kita bahas yuk anak-anak. Nah, kerajinan merupakan proses pembuatan karya melalui keterampilan tangan. Kerajinan ini kalau ditekuni bisa jadi suatu penghasilan atau menghasilkan uang loh anak-anak. Nih contohnya. Ini bahan dasarnya adalah pita yang dibuat bunga. Bunga ini akhirnya dibuat buket yang akhirnya buket bunga ini dapat dijual dan menghasilkan uang loh anak-anak. Jadi kerajinan kalau ditekuni itu dapat jadi suatu penghasilan atau menghasilkan uang. Kerajinan ada dua macam, yaitu kerajinan dari bahan alam dan kerajinan dari bahan buatan. Bahan alam yang digunakan untuk produk kerajinan misalnya terbuat dari tanah liat, serat, kayu, bambu, kulit, logam, dan rotan. Sedangkan bahan buatan untuk produk kerajinan itu misalnya adalah gips, fiberglass, lilin, sabun, dan plastik. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh bahan alam yang dibuat kerajinan. Yang pertama, yang terbuat dari tanah liat itu dibuat menjadi gelas dan teko. Yang terbuat dari serat dijadikan sebuah tas. Dan terbuat dari kayu misalnya dibuat menjadi pot bunga. Ada juga yang terbuat dari bambu, bisa dibuat menjadi gelas. Sedangkan yang terbuat dari kulit contohnya adalah sabuk atau bisa juga dibuat tas, dompet, dan lain sebagainya. Dan yang terbuat dari logam contohnya adalah guci. Ada juga hiasan yang terbuat dari batu, yaitu sebagai figura sebagai pinggiran dari kaca. Dan yang terbuat dari rotan untuk dibuat jadi keranjang buah-buahan. Serta banyak masih kerajinan lain yang dapat dibuat dari bahan alam ya anak-anak. Berikutnya bahan-bahan buatan yang dibuat kerajinan, misalnya gips itu dibuat sebagai hiasan dinding atau hiasan untuk lampu di rumah. Berikutnya ada yang dari fiberglass itu dibuat kerajinan, bisa gantungan kunci atau hiasan di rumah. Dan yang terbuat dari lilin bisa dibuat juga sebagai hiasan bunga. Sama seperti sabun yang dapat juga dibuat jadi hiasan yang berbentuk bunga dan lain sebagainya. Sedangkan yang terbuat dari plastik sangat beragam, dapat dibuat celengan, pot bunga, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini contoh-contoh kerajinan yang terbuat dari bahan barang-barang bekas. Jadi kalau ada barang bekas di rumah kalian, jangan langsung kalian buang, tapi barang bekasnya tersebut dapat dibuat kerajinan loh. Contohnya yang pertama, ada hiasan dinding yang terbuat dari dus, ada tempat pensil yang terbuat dari plastik, jam dinding yang terbuat dari koran, dan ada juga hiasan lampu yang terbuat dari plastik. Jadi dengan membuat kerajinan itu tanpa kita sadari dapat meningkatkan keterampilan atau kreativitas kita. Nah, jadi ada beberapa manfaat membuat kerajinan. Yang pertama dapat meningkatkan kreativitas. Yang kedua dapat dijadikan penghasilan atau menghasilkan uang. Dan yang ketiga mengurangi sampah karena barang bekasnya dapat diolah menjadi kerajinan dan tidak langsung dibuang. Jadi belajarlah untuk memanfaatkan barang bekas dijadikan kerajinan ya anak-anak. Dan ini ada tugas 2 yang harus kalian kerjakan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Salin dengan soalnya ya. Kalau sudah selesai, seperti biasa, difoto jawabannya lalu dikirim ke WhatsApp-nya Ibu Hana. Ditunggu ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.